Shalom. Belum lagi shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Jawabnya haleluya. Ya, kalau ibu bilang, Inang katakan haleluya. Puji Tuhan. Coba ulangi, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, itu adalah kata-kata surga itu ya, bahasa surga itu. Jadi kita harus bersukacita menyambut firman Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga sampai ayat 12. Ibrani, tadi ayat hafalannya di mana? Dalam Ibrani ya. IBR, di indeksnya IBR, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-15. Sudah ketemu belum? Kalau kita sudah ketemu, kita akan baca bergantian. Amin. 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 Ayo kita baca firman Tuhan bergantian. Ingatlah selalu akan Dia yang sekarang menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kamu melawan dosa, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesal orang yang diakui sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kami bebas dari ganjaran yang masih diberikan setiap orang-orang adalah anak tetapi anak. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka dididik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar juga untuk kebaikan Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan-jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sama-sama, janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sampai di sana tema kita, sampai di sana pembacaan kita. Amin. Adapun yang menjadi tema kita, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan tema dulu. Apa temanya tadi? Sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, 2
Tuhan. Amin. Iya, siapa di sini yang tidak mengucap syukur? Yang mengucap syukur tangannya diangkat tinggi-tinggi sekali. Berarti seperti ini tegaknya karena apa? Benar-benar kita mengucap syukur, ya. Grace kecil macam mana tangannya? Kesini dong wajahnya, matanya jangan ke belakang di sana, ya. Oke, turunkan tangannya. Iya. Nah, dikatakan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan sama kita? Ya. Kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengucap syukur kepadanya? Ya. Nah, contohnya seperti apa kita bisa mengucap syukur? Ya, contoh, ini contoh kecil ya, nanti supaya tahu kita apa yang Tuhan berikan bagi kita. Contohnya, ada seorang yang memberikan kamu kue. Memberikan apa? Kue. Ketika kamu diberikan kue, kamu bilang apa? Terima kasih. Terima kasih ya. Betul? Iya. Ketika kamu pernah jatuh dan tiba-tiba ada yang membantu kamu bangkit, bangun, apa yang kamu katakan? Terima kasih. Terima kasih ya. Ya kalau dia bapak ya terima kasih pak. Kalau dia ibu terima kasih ya ibu. Kalau dia kakak makasih ya kak. Kalau dia abang-abang yang menolong makasih ya bang. Kalau adik pun yang menolong kita makasih ya dek. Jangan makasih, itu tak sopan ya kan? Ya oke. Sama seperti yaitu Tuhan yang telah menebus kita. Kita telah berdosa. Ya dosa yang kita buat itu banyak. Kita melawan sama orang tua itu dosa. Kita melawan sama orang yang lebih tua dari kita itu juga dosa. Ya, kita mencubit teman kita itu juga adalah bentuk dosa. Kita mengata-ngatai teman, mengatakan yang tidak benar itu juga adalah dosa. Berarti banyak sekali dosa yang kita Buat. Kalau kita berdosa, kita tidak berkenan kepada Bapa. Karena apa? Karena Bapa kita di surga itu adalah Bapa yang kudus. Apa artinya kudus? Kudus itu bersih, ya. Itu namanya kudus. Tidak ada celah, tidak ada kotoran. Berarti kita pun supaya berkenan kepada Tuhan karena tadi dosa-dosa itu adalah kotoran itu, ya kan? Kotor itu. Maka kalau selagi diri kita masih kotor, kita tidak layak sama Tuhan. Sama siapa bang? Jangan kau menghayal sayangnya. Perhatikan depanmu, makanya di sana, ya ke depannya, dipandangnya, baru lihat ya sayang di sini. Ya jangan nanti kita ngomong tak dapat ya. Ya maka semua fokus. Tapi selalu saya katakan selama Inang sampaikan firman Tuhan tidak dibolehkan siapapun ngomong. Karena firman Tuhan sedang berbicara. Ya, Tuhan sedang berbicara. Ya, maka dengar baik. Tadi Ibu Inang katakan, karena kita sudah kotor, kita tidak layak lagi sama Bapa, yaitu Allah kita. Bagaimana caranya supaya kita yang kotor ini bersih? Maka lihat, maka datanglah Yesus, diberikanlah anaknya, yaitu putranya Yesus, yaitu Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, dia mati untuk menebus dosa manusia. Itulah pengorbanan yang terbesar yang Tuhan lakukan sama manusia. Sehingga kita yang berdosa tadi, dosa kita dibayar lunas oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Di mana? Di atas kayu salib. Dia disalib. Karena siapa? Karena perang
kita. Maka pertanyaannya, pantaskah kita bersyukur kepada Tuhan? Pantas. Pantaskah kita bersyukur kepada Tuhan? Pantas. Sangat pantas. Maka tema kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Atas kebaikan Tuhan. Gambar duduk manis ya. Karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tadi kita berbagi aja kita susah sama teman. Apalagi mau mati nggak ada yang mau. Tapi Tuhan mau. Cara kita seperti apa supaya baik-baiknya ya? Cara kita bagaimana supaya terus kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ya itu nah kan itu nggak boleh ya. Masih bicara dosa ini, itulah dosa kita tadi. Di apa temannya ya, dicubit temannya pas mendengar firman Tuhan supaya nggak fokus, itu dosa ya. Sedang sekarang kamu dengar firman Tuhan udah berdosa. Apalagi keluar nanti ke sana gimana? Ya. Jadi dengar baik firman Tuhan ini. Ya, ini sangat baik firman Tuhannya. Maka kita tidak boleh lagi menyakiti hati Tuhan. Ya, sama seperti orang tua kita. Ya. Maka bagaimana supaya kita baik kelakuan kita? Supaya kita tidak lagi melakukan dosa, supaya jangan lagi Tuhan itu sedih melihat tingkah laku kita. Hal apa yang harus kita lakukan? Tadi itu jelas firman Tuhan. Kalau siapa di sini yang punya orang tua, tunjuk tangan, naikkan yang tinggi, yang punya orang tua. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Sudah, turunkan tangannya. Semua kita masih punya orang tua. Kalau kita punya orang tua, dengar baik. Kalau kita melakukan kesalahan, diambil rotan, dipukul kita. Kenapa kita dipukul? Karena berbuat salah. Apakah bapak kita itu kejam? Tidak. Apakah mama kita itu kejam? Tidak. Ketika kamu dipukul sakit hati enggak? Sakit. Iya betul. Waktu dipukul di situ pasti sakit hati. Masa aku dipukul? Gak mau aku. Kan katanya, ya kan? Tapi sadar nanti setelah kamu menyadari, oh pantas bapakku itu pukul aku. Karena aku ternyata sudah jahat. Dikasih tugas enggak kukerjakan. Enggak kulakukan, sehingga hidupku jadi tidak baik. Ya, maka orang tua kalau ditengok anaknya tidak benar, ya, melanggar, tidak taat, dipukul loh, dihajar. Benar enggak? Iya. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalau terus kita salah, kemana kita berkenan sama Bapa di sorga? Padahal Yesus sudah mati di atas kayu salib. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Coba kita baca. Di ayat berapa tadi? Barang siapa disebut anak, dia akan disesat. Di ayat berapa? Siapa yang cepat menemukannya? Anggap aja teka-teki. Siapa yang cepat menemukannya? Tidak ada. Baca ayat yang kelima. Baca sama-sama 2, 3 ya. Iya, belum semua. Semua baca sama-sama. Kuat suaranya. Ya, 2, 3. Iya, amin. Firman Tuhan katakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Sekali lagi apa dikatakan? Jangan anggap enteng
Janganlah anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng, yaitu didikan Tuhan. Ya, sama seperti sekarang kita sedang dididik supaya kita jangan melakukan kejahatan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kita dinasehati firman Tuhan, dengar baik. Jual baik kau nak. Ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tidak boleh. Kalau orang tua itu perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kamu dinasehati, janganlah kamu sakit hati. Dikatakan jangan putus Asa. Ada banyak anak-anak kalau udah dimarahin lari dari rumah. Dia putus asa. Baik enggak itu? Banyak. Tidak baik itu. Hal yang kayak gitu tidak boleh. Kenapa tadi kita dihajar? Berarti karena kita salah. Kalaupun pada waktu itu hatimu sakit, sakitnya bukan lari, tapi berubah. Jangan ulangi lagi. Karena kalau besok kamu ulangi, kamu dipukul lagi. Benar nggak? Iya. Berarti kalau kita dipukul sekali, ingat, oh itu aku udah salah. Aku nggak mau melakukan hal yang sama. Besok aku harus melakukan, dan ingat apa yang orang tua perintahkan atau ajarkan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, kalau kita diperingatkan berarti kita harus mau. Amin. Amin. Iya, kita baca lagi ayatnya yaitu ayat yang ke-7. Terus kita baca 2-3 ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita seperti orang, maka kamu bukan anak, tetapi kamu anak-anak gampang. Apa arti anak gampang? Dengar baik. Kamu anak yang diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhan bicara sama kamu. Contohnya, kalau orang tua melihat ada anak-anak yang sudah salah, dia tidak tegur, itu karena bukan anaknya. Betul? Itu bukan anaknya. Tapi kalau anaknya yang salah ditampar, tahu? Karena dia anak. Kalau anak orang lain anak kita, iya, kita pun seperti itu. Kita anak tuh. Kalau kita anak Tuhan, kita dididik supaya kita tidak mengulangi kesalahan, supaya kita tidak menyakiti hati tuh. Ya, ingat itu baik. Orang tua kita pasti sayang sama kita. Bukan berarti ketika kamu dipukul orang tua benci, tidak. Karena orang tua itu sangat sayang. Jangan sampai nanti keluar dari rumah jadi kita anak berandalan. Jangan sampai orang tua kita dengar nanti, anakmu di luar di sana mencuri, anakmu di luar di sana minum minuman obat terlarang, anakmu di sana mukulin orang. Jangan didengar orang tua kayak gitu. Kalau sempat didengar orang tua, dihajar habis sampai berdarah-darah. Betul? Karena apa? Dia anaknya. Jadi tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya salah, membiarkan anaknya jahat, membiarkan anaknya tidak baik. Semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Seperti itulah Tuhan sayang sama dia. Barang siapa disebut yaitu anak, dia akan disesat. Tahu disesat? Seperti itu dipukul untuk mengingatkan. Amin. 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 Iya, oke. Sedikit lagi kita baca ayatnya yang ke-9. 2-3 ya.
Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita berorikan jalan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus lebih taat kepada Bapa secara roh supaya kita bisa hidup. Iya, kalaupun kita sudah dipukul oleh orang tua kita, kita tidak boleh benci. Dengar baik. Amin. Amin. Ada di sini yang membenci orang tua? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Kalau ada, saatnya kita datang di sini biar didoakan. Tak boleh kita benci. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Hormati. Kita harus Menghormati. Apa titah yang kelima? Hormatilah orang tuamu agar supaya panjang umurmu yang diberikan Tuhan kepadamu. Iya, berarti kita harus hormat. Kalau mau umurnya panjang, hormatilah ayah dan ibunya, ya ibumu, supaya panjang umurmu. Amin. Ya, lebih lagi Bapa di sorga harus kita hormati karena Dia sudah membebaskan kita, sudah melepaskan kita dari dosa yang begitu sangat banyak. Amin. Sampai di situ firman Tuhan ya. Kita sudahi firman Tuhan. Apa tema tadi? Bersyukur atas kebaikan. Iya, atau mengucap syukur atas kebaikan tuh. Iya, tak boleh lupa. Apa temanya tadi? Mengucap syukur dari kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan sudah berkorban menebus dosa-dosa kita. Dia telah mati untuk dosa manusia. Ya, maka kita patut menghormati Dia. Kita harus menghargai Dia. Ya, sama seperti orang tua kita pun harus kita hormati. Mulai sekarang kamu anak-anak yang mau umurnya panjang, hormatilah orang tua. Kalau kau dipukul orang tua, kamu tidak boleh benci sama orang tua. Kamu harus hormat. Jangan mau katakan kau, tak boleh. Harus tetap kata hormat. Iya Bapak, iya Ibu. Sudah? Amin. Iya, semua bangkit berdiri.